Ruang kosong, ruang ramai, ruang chaos. Manusia tuh aneh. Di depan umum bisa super baik, di belakang layar bisa super gelap. Kayak moral kita itu bukan bawaan lahir, tapi cuma settingan yang bisa on-off, tergantung situasi. Dan bertahun-tahun sebelum dunia isinya kamera, drama, dan viral, ada satu eksperimen yang nge-spill jati diri manusia secara brutal. Namanya Rhythm Nol. Tahun 1974, Rhythm Nol, 6 jam yang menghancurkan moral. Di sebuah ruangan putih, satu perempuan berdiri, Marina Abramovic. Diam, nggak ngomong apa-apa, nggak ngelawan apapun. Di depannya ada meja, isi 72 benda random, dari bunga sampai pisau, dari lipstik sampai pistol, isi peluru beneran. Dan ada satu kalimat kecil di atas meja. Lakukan apapun ke saya nggak akan melawan. Marina kasih mereka waktu 6 jam untuk ngelakuin apapun ke tubuhnya. Mereka boleh pakai semua alat itu. Marina tak akan melawan. Tak akan bergerak. Tak akan menuntut ke pengadilan. Yes, literally bebas. 1 jam pertama, orang-orang masih sopan. Kasih bunga, sentuh tangan, masih ingat dia manusia. Jam kedua, mulai iseng, baju dipotong, kulit ditusuk duri, ketawa-ketawa canggung, masih dengan vibes eksperimen. Jam ketiga, empati turun, ada yang nampar, ada yang nulis di badannya. Jam keempat, chaos mode on, air diguyur, pisau mulai nyentuh kulit. Jam kelima, ada yang ambil pistol, diarahin ke kepalanya. Yes, serius, ada yang sorak, ada yang ketawa, ada yang cuma nonton, kayak lagi nonton konten TikTok. Jam ke-6, waktu habis. Marina bergerak, ngehidup, dan semua orang lari. Karena objek yang mereka sakiti tiba-tiba berubah dari benda balik jadi manusia. Jadi cermin diri mereka sendiri. Setelah eksperimen selesai, ketika ditanya kenapa penonton kabur saat ia bergerak, Marina cuma bilang, karena saat aku menatap mereka, dan mereka melihat diri mereka sendiri, dan itu yang paling menakutkan. Rhythm Nol bukan cuma eksperimen, itu cermin, bukan buat Marina, tapi buat kita. Karena manusia itu rusak ketika nggak diawasi. Kebebasan tanpa konsekuensi. Itu kenapa ghosting gampang. Karena wajah hilang, nggak ada tatapan, nggak ada rasa bersalah. Itu kenapa situationship kacau. Karena tidak ada aturan, tidak ada batas, tidak ada konsekuensi. Itu kenapa emotional manipulation muncul. Silent treatment, tarik ulur, sengaja bikin cemburu, karena kita tahu dia nggak akan marah. Sama persis kayak papan kecil di meja Marina, aku nggak akan melawan. Shadow, sisi gelap yang nunggu konteks. Carl Jung nyebut ini shadow. Bagian gelap diri kita yang muncul ketika situasinya kebetulan cocok. Selama ini dia jadi hantu yang sembunyi di sudut terdalam diri kita. Begitu konteks bilang, ini aman untuk jahat, hantu itu keluar. Menebar sisi banal tuannya. Karena manusia itu makhluk konteks. Kasih dia ruang tanpa batas, tanpa tatapan, tanpa konsekuensi, dia akan berubah tanpa sadar jadi makhluk kejam dan buas. Di level otak ada mirror neuron. Bagian yang bikin kita ikut sakit saat lihat orang lain sakit. Tapi mirror neuron punya satu kelemahan. Dia cuma bekerja kalau kita melihat manusia. Begitu konteks bilang, ini objek, ini eksperimen, ini aman. Mirror neuron mati. Dopamin mengambil alih. Impuls mengambil alih. Shadow mengambil alih. Itu yang terjadi di Rhythm Nol. Eksperimen Marina bukan yang pertama. Sebelumnya, 2 eksperimen lain membuktikan hipotesis yang sama. Betapa rapuhnya moral manusia. 1961, Milgram, eksperimen, 65% orang biasa mau menyetrum korban hanya karena disuruh otoritas. Bukan psikopat, bukan orang jahat, orang biasa, seperti kita. 1971, Stanford Prison Experiment. Dalam 36 jam, mahasiswa baik-baik berubah jadi sipir brutal hanya karena diberi peran dan kekuasaan. Eksperimen dihentikan. Terlalu mengerikan. 3 eksperimen itu satu pesan. Manusia bisa berubah jadi buas dalam sekejap. Gustave Le Bon bilang, dalam kerumunan, identitas mencair,
tanggung jawab menipis. Orang yang sendirian tidak akan menampar Marina. Tapi saat melihat orang lain melakukannya, dia ikut. Kerumunan seperti filter IG membuat yang salah terlihat normal. Psikologi menyebutnya diffusion of responsibility. Kebebasan total itu absurd. Jam pertama, rhythm 0. Orang-orang baik, ngasih bunga, senyum, dan kebaikan itu jadi izin psikologis untuk keburukan berikutnya. Gua udah effort, gua udah sabar. Sekarang giliran dia. Ini namanya moral licensing. Rene Girard bilang, manusia itu makhluk peniru. Dan kekerasan adalah yang paling cepat ditiru. Riset cyberbullying Wisconsin 2012 melihat 3 komentar jahat membuat seseorang 80% lebih mungkin ikut jahat. India 2021, 70 orang mati dihajar massa karena hoax broadcast. Karena semua orang juga mukul. Ini versi ekstrem FOMO plus kerumunan plus hoax. Girard menyebutnya scapegoat mechanism. Satu orang jadi tempat buangan frustrasi kolektif, dan hari itu Marina adalah scapegoat. Di hubungan modern pun sama. Saat seseorang diam, pasif, tidak protes, empati pelan-pelan padam, kita mulai iseng, testing boundaries, dan tiba-tiba kita jadi orang yang tidak kita kenal. Kamus bilang, ruang kosong itu absurd. Manusia yang masuk ruang tanpa aturan akan menciptakan kekacauan untuk mengisinya. Rhythm 0 bukan soal kekerasan, tapi soal kebebasan total yang tidak sanggup ditanggung manusia. Sama seperti, nggak usah pakai status, jalanin aja dulu. Bebas, tapi kosong. Dan kosong itu berbahaya. 2 ruang yang merusak kita. Ada ironi baru di era digital. Kalau dalam Rhythm 0 manusia berubah karena tidak diawasi, hari ini manusia berubah karena diawasi terus-menerus. Di media sosial, amarah menjadi konten, hinaan menjadi engagement, kepedihan menjadi hiburan, keberpihakan menjadi kosmetik moral. Dulu kekejaman lahir dari ruang yang kosong. Sekarang kekejaman lahir dari ruang yang terlalu terang. Dulu orang memukul Marina karena tidak ada yang melihat. Hari ini orang menghancurkan seseorang karena semua orang melihat. Kita hidup di dunia aneh, manusia jahat ketika tidak ada tatapan, dan manusia jahat juga demi tatapan. Tatapan publik tidak lagi membuat kita jujur, ia membuat kita bermain peran. Bukan menjadi baik, tapi tampil seperti orang baik, menolong demi kamera, marah demi engagement, meminta maaf demi citra, membela sesuatu demi dilihat berpihak. Moral berubah menjadi kostum. Ada 2 ruang yang membentuk manusia modern. Pertama, ruang kosong. Tidak ada tatapan, akibatnya moral runtuh. Kedua, ruang terlalu terang, banyak tatapan, akibatnya moral menjadi kosmetik. Dua-duanya berbahaya, dua-duanya membuat kita kehilangan diri. Rhythm 0 versi asli. Manusia menjadi buas ketika tidak dilihat. Rhythm 0 versi digital. Manusia menjadi topeng ketika terlalu dilihat. Di antara 2 ekstrim itu, kita terombang-ambing. Kadang menjadi hewan, kadang menjadi aktor. Dan yang hilang dari keduanya adalah sesuatu yang sederhana. Kesadaran diri, kesunyian batin, ruang kecil tempat kita menilai diri sendiri, bukan karena dilihat, bukan karena ingin dilihat. Moral tidak diuji ketika orang lain melihat, dan tidak juga ketika tidak ada yang melihat. Moral diuji pada saat tidak ada alasan untuk dipuji dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya, setiap orang hidup dalam Rhythm 0 versinya sendiri, di hubungan, di pertemanan, di layar, di komentar, di ruang privat. Dan satu-satunya penjaga moral yang tidak pernah padam bukan kamera, bukan dunia, bukan kerumunan, tapi dirimu sendiri. Karena ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh tatapan orang lain. Siapa dirimu ketika tidak ada yang harus kamu menangkan? Manusia yang utuh bukan yang sempurna, tapi yang berani menatap bayangannya sendiri tanpa kabur. Disitulah moral lahir, dan disitulah manusia kembali menjadi manusia. Kita semua hidup dalam Rhythm 0 versi masing-masing. Dan satu-satunya CCTV moral bukan kamera,
bukan netizen, tapi kesadaran kita sendiri, karena manusia bukan siapa dia saat dilihat atau saat tidak dilihat. Manusia adalah siapa dia saat tidak ada alasan untuk dipuji dan tidak ada tempat bersembunyi.